I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Ding, 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 ding. 2 moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mutiasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3B Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir pada mata kuliah Media Pembelajaran PAI dengan menggunakan media visual. Adapun materinya pada bab 2 yaitu bukti beriman yang berjudul menutup aib orang lain. Nah, aib adalah cela, cacat, nista, noda, perilaku hina. Begitu beratnya keburukan aib yang dibuka. Maka siapapun kita, jika mengetahui aib, maka hendaklah kita harus menutupi aib itu dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai disebar kemana-mana gitu ya. Nah, tidak ada satu pun manusia yang ingin dibuka aibnya. Ya pasti mau diem-diem kan kalau aib tuh. Ya maksudnya bukan diem-diem, lebih ke mau ditutup gitu. Nah, aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Disebabkan sifatnya yang rahasia biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu. Selanjutnya ada macam-macam aib. Nah, di sini macam-macam aib itu ada dua. Yang pertama ada aib dhahir, yaitu dapat diketahui secara lahir. Jika diperhatikan betul banget, misalnya cacat pada barang-barang dagangan gitu. Yang kedua ada aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan gitu, tidak terlihat meski sudah diperhatikan betul-betul. Intinya aib yang tersembunyi itu memang aib benar-benar tersembunyi, nggak dapat dilihat orang-orang lain gitu. Nah, jadi macam-macam aib itu ada dua. Yang pertama aib dhahir, yang kedua aib tersembunyi. Selanjutnya ada akibat membuka aib orang lain. Nah, seorang yang dibuka aibnya akan merasa malu. Tentu malulah karena aib itu kayak seluk-beluk kita gitu kan. Dan hancur lebur di martabatnya gitu. Maka dari itu hendak kita menutupi aib kita maupun aib orang lain. Ya pasti kalau misalkan aib kita pengen ditutup, pasti kita juga harus menutup aib orang lain kan. Nah, maka dari itu kita harus saling menutupi aib-aib sesama kita semua. Nah, selanjutnya adalah penjelasan penggunaan media visual berbasis PPT. Nah, dalam pembelajaran adalah menggunakan alat peraga yang digunakan untuk mendukung proses belajar. Media visual ini memiliki beberapa fungsi dan manfaat, seperti menyampaikan pesan dari sumber ke penerima pesan, menumbuhkan minat siswa, dan memberikan hubungan antara isi materi pelajaran. Adapun beberapa keunggulan media visual dalam pembelajaran yaitu yang pertama ada menarik, kedua meningkatkan pemahaman dan pengertian, yang ketiga itu ada meningkatkan kesadaran, yang keempat itu mudah dilihat, yang selanjutnya ada yang kelima dapat diedit setiap saat. Jadi penggunaan PPT ini ada keunggulannya, yaitu 5 yang tadi. Nah, dalam penggunaan media visual berbasis PPT, itu penting memastikan bahwa presentasi diadaptasi dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, serta memperhatikan perbedaan antara siswa dalam mengakses dan menyampaikan informasi. Selain itu, penggunaan media visual berbasis PPT ini juga memungkinkan siswa untuk lebih interaktif dalam pembelajaran dengan menggunakan fitur animasi dan multimedia yang menyertainya. Berikut adalah tutorial membuat media visual berbasis PPT melalui aplikasi Canva. Nah, teman-teman, kita buka aplikasi Canva di Chrome ya. Selanjutnya kita pilih nih mau pakai yang mana. Banyak template-nya loh. Nah, aku pilih yang ungu nih. Klik. Nah, kita blok ya, itu kan judulnya kita menutup aib orang lain. Nah, di situ di bawahnya bisa pakai nama, terus kalau misalkan per kelompok tuh kelompok, terus kalau ada dosen pengampu ya dosen pengampu. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, itu tampilkan sebagai halaman baru. Nah, di situ kita isi pengertian ya, pokoknya rapi-rapihin aja ya teman-teman. Oke, pengertian tuh udah kecilin ya supaya rapih, supaya sejajar gitu. Nah, terus abis pengertian habis judul tuh kita
materinya. Oke, kita blok lalu salin ya. Tuh udah tuh, kan ini berantakan banget. Kita rapi-rapiin aja, kecil-kecilin, sejajar-sejajarin supaya rapilah, enak dilihatnya gitu. Oke, jadi kalau semisal ada itu tuh apa namanya, kayak gitu tuh, template-template kayak gitu, geser-geser aja ya teman-teman secara manual. Gampang kok, nggak susah. Udah beres, selanjutnya ke berikutnya. Cari yang mana ya yang sesuai. Nah ini ada nih, tambahkan sebuah halaman baru. Nah di sini kita akan materi macam-macam aib. Yang tadi tuh yang ada 2. Nah kebetulan kan ini kita materinya macam-macamnya cuma ada 2 doang ya. Jadi kita hapus-hapusin aja supaya enggak ribet. Tuh bisa tuh dihapus-hapusin sendiri ya. Hapusin. Nah terus digedein soalnya ada 2 terus sama pengertiannya. Oke. Biasa blok, salin, rapihin. Nah kalau misalkan kurang ya tinggal gedein aja si papannya tuh, sama pinggirnya juga kayak gitu ya. Blok lagi, tempel, salin deh tuh, kan jadi rapi ya nggak teman-teman. Nah udah tuh beres. Selanjutnya yang mana lagi ya? Nah itu ketemu, tambahkan. Nah di situ tuh ada akibat aib, akibat kita menyebarkan aib ya teman-teman. Nah biasa blok. Nah ini pengertiannya ya teman-teman. Jadi akibat kalau kita membuka aib orang lain tuh nggak baik ya. Oke, udah deh selesai. Tinggal tulis kesimpulan. Nah kesimpulannya tuh ya ngambil dari materi yang atas-atas ya, dari atas tuh. Masa mau ngambil materi yang lain kan enggak, hanya yang di atas aja. Itu tinggal ketik, mau diketik ya mau di copy. Nah kalau aku ini manual ya, jadi menurut aku. Nah udah deh, tinggal terima kasih. Kita try on ya. Itu ada menutup aib, itu judul, terus ada pengertian macam-macam, akibat, kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.